Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang UAS, komunikasi data dan jaringan komputer. Soal pertama, berikan penjelasan lengkap terkait IP dinamik, IP statistik, dan MAC address. IP dinamik adalah IP yang diberikan dari server drive ISP, biasanya akan berubah setiap kamu terputus. Lalu connect ulang atau restart komputer, dan lain-lain. Tidak perlu konfigurasi tambahan, cukup setting config koneksi kamu dari IP sampai DNS ke mode otomatis. IP dinamik, IP yang diberikan dari server DHCP ISP biasanya akan berubah setiap kamu terputus, lalu connect ulang atau restart komputer. Tidak perlu konfigurasi tambahan, cukup setting konfigurasi koneksi kamu dari IP sampai DNS ke metode otomatis. MAC address atau Media Access Control Address adalah alamat perangkat keras dari suatu perangkat yang mengacu kepada produsennya. Soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Subnetting adalah proses pemecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Setiap subnet mendistribusikan non-fisik atau ID untuk jaringan subfisik, atau biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Penghitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu binary yang relatif lambat dengan cara khusus yang lebih cepat. Konsep ini yang disebut dengan CIDR atau Classes Interdomain Routing yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh IEFT. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah: jumlah subnetting, jumlah host per subnet, blok subnetting, dan alamat host broadcast. Contoh kasus subnetting yang terjadi dengan sebuah network address 10.0.0.0/16. Subnetting pada IP address kelas A, kemudian subnetting mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah semua subnetting mask dari CIDR _8 sampai _30. Penghitungan jumlah subnet 28 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet 216 kurang 2. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh model-model layanan dalam cloud computing. Cloud computing adalah evolusi selanjutnya dari internet. Cloud computing merupakan penyedia atau hal-hal yang berkaitan dari tenaga komunikasi hingga infrastruktur komunikasi, aplikasi-aplikasi proses bisnis, hingga kolaborasi yang muncul sebagai layanan yang dapat diakses pada saat dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Cloud computing sebagai satu layanan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan berbasis jaringan atau internet, di mana suatu sumber daya, perangkat lunak, informasi, dan aplikasi disediakan untuk digunakan oleh komputer lain yang membutuhkan. Cloud computing adalah suatu cara untuk meningkatkan kapasitas atau menambahkan kemampuan secara on the fly tanpa menambah investasi infrastruktur baru, melatih staf baru, dan lisensi perangkat lunak baru. Model cloud computing itu terbagi menjadi 4, yaitu private cloud, communication cloud,
public cloud, dan hybrid cloud. Private cloud itu disediakan secara khusus untuk digunakan oleh suatu organisasi yang terdiri dari beberapa unit bisnis. Private cloud dimiliki atau dikelola dan dioperasikan oleh organisasi, pihak ketiga, dan kombinasi keduanya. Sedangkan komunikasi cloud adalah infrastruktur yang disediakan secara khusus untuk digunakan oleh komunikasi yang spesifik dari organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Komunikasi cloud dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh satu atau lebih organisasi dalam komunitas tersebut. Pihak ketiga atau kombinasi keduanya dan dapat berada pada suatu tempat yang sama atau berbeda. Public cloud yaitu infrastruktur yang disediakan secara terbuka dan digunakan oleh masyarakat umum. Public cloud dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh perusahaan atau kombinasi dari semuanya. Terakhir, hybrid cloud. Hybrid cloud yaitu infrastruktur cloud yang terdiri dari dua atau lebih infrastruktur cloud yang berbeda, berupa private, komunikasi, atau public yang tetap unik, namun terikat pada standar atau paten teknologi yang memungkinkan probabilitas pada suatu aplikasi data. Layanan cloud computing. Secara umum, terdapat bentuk layanan computing yaitu 1. Software as Service, di mana layanan cloud computing pengguna bisa menggunakan secara langsung aplikasi yang telah disediakan. Pengguna menggunakan layanan SaaS hanya membutuhkan aplikasi yang dapat menghubungkan pengguna ke aplikasi yang ada di internet. Beberapa contoh SaaS yang populer adalah Gmail, Google+, dan Google Apps. SaaS dapat memiliki banyak keuntungan. Salah satunya adalah pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk mengakses internet tersebut. Sebuah laporan diberikan kepada Microsoft Corporation menentukan salah satu manfaat terbesar dari penggunaan layanan SaaS adalah investasi awal lebih murah pada perangkat lunak dan perangkat keras. Kedua, platform as a service, yaitu layanan yang menyediakan computing platform. Biasanya berupa desain aplikasi, proses percobaan, dan development, serta hosting. Layanan ini memperoleh pengguna membangun sebuah aplikasi dari virtualisasi perangkat keras, redundansi data, dan availability atau ketersediaan yang tinggi. Setelah pembangunan terselesai, aplikasi dapat dikirim pengguna melalui internet. Keuntungan dari layanan ini adalah bisa fokus pada pembangunan aplikasi tanpa memikirkan tentang pemeliharaan dari computing platform. Ketiga, infrastruktur as a service, yaitu layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur dan perangkat keras seperti server, penyedia penyimpanan, bandwidth, virtualisasi, dan konfigurasi lain yang memiliki ultimatum bagi pengguna. Keuntungan dari layanan SaaS adalah pengguna tidak perlu membeli komputer fisik sehingga lebih menghemat biaya. Konfigurasi komputer virtual juga bisa diubah sesuai kebutuhan. Misalnya, saat menyediakan penyimpanan hampir penuh, media penyimpanan bisa ditambah dengan segera. Soal keempat, berikan penjelasan lengkap tentang jenis-jenis firewall. Jenis firewall. Yang pertama, Packet Filtering Gateway Packet, di mana dapat diartikan sebagai firewall yang bertugas melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan. Yang kedua, Application Layer Gateway. Model firewall ini juga dapat disebut proxy firewall. Mekanismenya tidak hanya berdasarkan sumber, tujuan atau atribut paket, tapi bisa mencapai isi atau konteks paket tersebut. Ketiga,
Circuit Level Gateway. Model firewall ini bekerja pada bagian lapisan transport dari model referensi TCP atau IP. Firewall ini dapat melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP yang biasa disebut sebagai TCP handsking, yaitu proses untuk menentukan aplikasi sesi hubungan tersebut diperoleh atau tidak. Bentuknya hampir sama dengan application layer gateway, hanya saja bagian yang difilter terdapat pada lapisan yang berbeda, yaitu berada pada bagian layer transport. 4. Stateful Multiplayer Inspection Firewall. Model firewall ini merupakan penggabungan dari ketiga firewall sebelumnya. Firewall jenis ini akan bekerja pada lapisan aplikasi, transport, dan internet. Gambar Stateful Multiplayer Inspection Firewall dimiliki pada model TCP atau IP dengan menggabungkan ketiga model firewall, yaitu Packet Filtering Gateway, Application Layer Gateway, dan Circuit Level Gateway. Memungkinkan dapat dikatakan firewall jenis ini merupakan firewall yang memberikan filter terbanyak dan memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.